hati-hati. Awalnya tahu kopi Cindako tuh dari mana, Mas? Dari teman-teman saranin kalau naik harus wajib minum kopinya. Soalnya cita rasa dapat, aroma juga khas lah, unik dari yang lain juga. Berarti kopi Cindako tuh dikatakan terkenal juga ya, Mas ya? Di kalangan pecinta kopi nih. Cinta kopi khususnya di wilayah Makassar juga udah mulai lirik kopi Cindako. Hampir semua mengenal aplikasi peta digital untuk mencari sebuah tempat di Indonesia. Tapi jika kita mencari Cindako, mungkin kita tak bisa menemukannya. Sebuah barang langka mungkin di era modern seperti ini, tapi inilah kenyataannya. Sebenarnya, jarak Cindako dengan kota Maros hanya sekitar 40 km. Bahkan dengan Makassar yang merupakan ibu kota provinsi, hanya sekitar 60 km saja. Tapi, jarak tersebut harus ditempuh dengan minimal 3-4 jam perjalanan. Alasannya tentu saja akses jalan yang sangat buruk. Aspal terakhir hanya terdapat di Bonto Manurung, desa terakhir sebelum memasuki wilayah desa Bonto Somba. Hanya jalan tanah dan batu di sisi hutan pinus Gunung Polo, Bontomanan. Warga yang berbaik hati meminjamkan motor trail untuk saya kendarai. Sedikit membantu ketika medan yang kami hadapi adalah turunan dan tanjakan yang curam seperti ini. Di tengah perjalanan, terkadang kami harus berhenti untuk sekedar menghilangkan haus. Perjalanan ini benar-benar menguras tenaga. Naik motor aja. Ngos-ngosan nih, Pak. Iya. Terus sekarang kayaknya mendung nih. Ya, mau hujan ini. Mau hujan. Oke, kita siap-siap buat lanjut perjalanan ya. Menaiki motor pun kami harus sering menjejakkan kaki di tanah agar keseimbangan tetap terjaga. Di beberapa titik, kami harus menyeberangi beberapa aliran sungai yang membelah jalanan. Beruntung saat itu cuaca cerah. Karena jika musim hujan, aliran air dari pegunungan menjadi semakin besar dan tidak bisa dilewati. Tak hanya itu, lumpur juga menjadi salah satu medan yang harus kami lalui untuk mencapai Cindako. Saya yang tidak terlalu menguasai medan sempat terjatuh dari motor. Mati motor saya. Makasih, Mas. Barusan saya terjatuh karena lintasannya memang sangat licin dan lumpurnya juga sangat dalam, membuat roda kami ini tidak stabil. Setelah jembatan gantung, kami pun memasuki Cindako. Dengan bentang alam Cindako yang dikelilingi hutan, banyak dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani madu. Salah satunya Pak Dewa. Menjadi pencari madu sendiri bukanlah perkara sederhana. Perjalanan yang kami lalui untuk mencari sarang lebah benar-benar sulit. Kami harus menelusuri tebing sungai untuk mencari hutan. Tolong, Pak.
Ini ya Pak. Saya agak kesulitan mencari pijakan karena kalau kita tidak berhati-hati ini bisa tergelincir ke bawah air ya. Oke. Setelah melewati tebing, kami dihadapkan pada lereng hutan yang juga tak kalah curam. Dengan susah payah, kami menerobos lebatnya hutan Cindako ini. Sarang lebah berwarna hitam ini biasa hidup berdampingan dengan koloni lainnya. Satu pohon sendiri bisa terdapat 5-10 koloni lebah Apis dorsata. Selama 10 tahun lebih menjadi pencari madu, Pak Dewa masih bertahan mencari madu dari lebah liar dengan cara tradisional. Cabang dan daun aren diikat, membentuk seperti tabung untuk kemudian dibakar. Ya. Nanti ya. Setelah lebah meninggalkan sarang, Pak Dewa lalu memanjat pohon untuk mengambil sarang madu. Hati-hati Pak. Berbekal alat perlindungan yang didapat dari donasi sebuah LSM, Pak Dewa menggunakan satu pohon kecil sebagai jalur naik. Sarang lalu dipotong dan diberikan kepada rekannya untuk dibawa turun. Ini sarang lebah yang didapat dari atas pohon sana cukup besar dan masih ada beberapa lebah yang menempel, tapi sudah aman karena tidak menyerang dan udah siap kita bawa pulang. Dari satu pohon biasanya Pak Dewa bisa mendapat madu 5-8 botol ukuran tanggung. Satu botol bisa dijual 80 sampai 100 ribu rupiah, tergantung banyaknya permintaan. Tapi kali ini kami hanya mendapat tak sampai satu botol. Pak Dewa terpaksa mengambil sarang yang belum penuh dengan madu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pak, pernah nggak ketika sarangnya belum terisi penuh, Bapak ambil? Iya, pernah. Kalau kita butuh uang. Kalau lagi butuh uang. Iya, kalau enggak ya simpan, menunggu sampai musimnya. Ya, menunggu sampai sarangnya terisi penuh ya Pak Iya. ya. Merupakan salah satu dari 3 dusun yang masuk wilayah desa Bontosomba. Cindako terletak di ketinggian 700 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi baik Robusta maupun Arabica bisa tumbuh subur di dataran tinggi seperti ini. Bu Mania dan beberapa warga Cindako mengajak saya untuk memanen biji kopi di hutan. Para petani kopi memang biasa menanam pohon kopi di kawasan hutan lindung Tompu Bulu. Cindako sendiri masuk wilayah hutan desa Tompu Bulu, yang artinya tidak ada seorang pun yang memiliki sertifikat tanah di dusun ini. Selama ini, pengelolaan sawah dan kebun didapat dari warisan nenek moyang mereka. Ini buah kopinya di sini kah? Oh iya. Ini yang dipetik yang warnanya sudah coklat atau yang hijau? Warna merah. Merah. Menanam kopi pun demikian. Mereka tidak boleh menebang pohon untuk membuat lahan perkebunan kopi. Dari luas wilayah Cindako yang mencapai 1.000 hektar, petani hanya mampu menghasilkan 500 kg kopi per tahun. Kopi di sini diolah masih dengan cara tradisional, dijemur, ditumbuk untuk mengurai kulitnya, lalu disangrai untuk kemudian dihaluskan.
Sayangnya, meskipun potensinya begitu besar, masyarakat Cindako hanya memanfaatkan kopi ini untuk konsumsi pribadi. Ibu biasa konsumsi sehari-hari? Iya, Kalau untuk udah jadi kopi gitu biasa dijual juga nggak, Bu? biasa juga dijual Kemana Bu jualnya? di sini. Di sini? Iya, orang kampung juga beli. Kopi Cindako sendiri bisa dibilang sudah mendapatkan nama di kalangan pecinta kopi. Beberapa relawan yang pernah membawa kopi Cindako ke Makassar menemukan cita rasa khas pada kopi ini. Hasilnya, dengan teknik brewing modern, kopi Cindako mendapat juara 2 pada Festival International Coffee Day di Makassar. Awalnya tahu kopi Cindako tuh dari mana, Mas? Dari teman-teman saranin kalau naik harus wajib minum kopinya. Soalnya cita rasa dapat, aroma enggak, khas lah, unik dari yang lain juga. Berarti kopi Cindako tuh dikatakan terkenal juga ya, Mas ya? Di kalangan pecinta kopi nih. Cinta kopi khususnya di wilayah Makassar juga udah mulai lirik kopi Cindako. Dikelilingi hutan dari penjuru timur, utara, dan selatan sebenarnya menjadi keuntungan untuk warga Cindako. Banyak sekali yang bisa mereka ambil dari hutan untuk mereka olah. Salah satunya adalah kayu manis. Tapi tentu saja butuh perjuangan ekstra untuk mencarinya. Perjalanan di medan yang berat menjadi salah satunya. Ini banget ya, Pak. Curam banget ini. Ini pohon ya, Pak. Jadi jalanan untuk sampai ke pohon kayu manis ini melewati turunan yang sangat curam dan barusan saya juga terjatuh karena memang licin. Pohon kayu manis sendiri perlu setidaknya 3-4 tahun untuk tumbuh. Tahun pertama biasanya warga membiarkan tumbuh, lalu di tahun kedua dipotong dasar agar memunculkan cabang-cabang baru. Panen kayu manis dilakukan dengan mengerat kulit batang dan kulit rantingnya. Pohon yang siap panen biasanya ditandai dengan warna daun menjadi hijau tua. Wow. Nah, ini yang diambil ini sebelumnya diukur terlebih dahulu, kurang lebih ukurannya segini. Dan ada bau khas kayu manisnya juga di sini. Wangi. Pada satu pohon berukuran besar bisa didapatkan 5-10 kg kulit kayu manis. Tapi dengan ukuran sedang seperti ini, mendapatkan 3 kg saja sudah sangat beruntung. Setelah terkumpul, kulit kayu manis dikerok hingga kulit luarnya habis. Setelah dijemur, kayu manis siap dijual. Biasanya warga menjual Rp35.000 sampai Rp65.000 per kilonya, tergantung kering atau basah kayu manisnya. Sebuah harga yang murah, mengingat jika di pasaran, harga kayu manis kering bisa mencapai Rp80 hingga Rp110.000 per kilogram. Nah, Mas Madi, ada harapan yang ingin disampaikan nggak sih, Mas? Ya, kalau di sini Pak banyak sebenarnya bisa berkembangkan. Karena sayur-sayuran kayak tomat, kayak kacang, kayak sawi,
banyak sebenarnya di sini bisa berkembang sama masyarakat. Tapi itu anunya kuncinya akses jalan belum bagus. Jadi kalau dibawa keluar itu Pak hancur baru sampai di penjualan. Karena jalannya Karena rusak. jalanannya rusak. Harapan saya kalau memang ada dari luar yang membantu yang daerah yang seperti ini sangat berterima kasih. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten juga bisa menyadari bahwa ternyata di ujung timur ada desa namanya Wontosomba dan dapat memperhatikan baik itu infrastruktur, pengetahuan di bidang pendidikan umum dan agama. Itu harapan saya. Semoga bisa dapat mengetahui ternyata ada desa yang terselip di bagian timur Kabupaten Maros.